Halo dan selamat datang di penelusuran materi kita hari ini. Saya tahu persis siapa Anda. Anda adalah tipe orang yang selalu haus akan pengetahuan baru, yang selalu ingin terus berkembang. Tapi di saat yang sama Anda pasti sangat tidak suka merasa kewalahan. Ya, kewalahan dengan tumpukan informasi yang rasanya tidak ada habisnya. Betul sekali. Terlalu banyak data kan? Anda mencari cara tercepat, paling taktis, dan pastinya paling efektif untuk menguasai hal baru tanpa harus membuang waktu berminggu-minggu hanya untuk teori. Dan jika itu terdengar seperti Anda, maka Anda berada di tempat yang sangat tepat hari ini. Ya, hari ini kita punya misi khusus. Kita akan melakukan eksplorasi mendalam ke dalam tumpukan materi sintesis kita. Ini mencakup analisis kecerdasan buatan, laporan strategis, sampai literatur produktivitas. Fokus kita membedah konsep yang disebut pembelajaran tepat waktu atau just-in-time learning. Yang sering disingkat JIT ya. Nah, benar, JIT. Misi kita di sini cukup ambisius. Kita ingin mengubah Anda dari konsumen informasi yang pasif menjadi eksekutor tingkat tinggi. Itu transisi yang sangat penting. Sangat penting. Tapi, untuk memulai, mari kita bicarakan gajah di dalam ruangan. Mengapa metode belajar tradisional yang ditanamkan sejak kita kecil justru bikin kita kurang produktif sekarang? Itu titik tolak yang sangat tepat. Kalau kita evaluasi lagi cara kita dididik secara tradisional, kita kan selalu didorong untuk melakukan pembelajaran just in case. Belajar untuk berjaga-jaga. Betul. Praktik ini menuntut kita menimbun bertonton teori, menghafal sejarah suatu konsep, mengumpulkan kerangka kerja untuk masa depan yang masih sangat abstrak. Pola pikirnya seperti, mungkin suatu hari nanti saya butuh pengetahuan ini. Persis. Masalahnya, kita sekarang ada di era di mana informasi bergerak terlalu cepat. Pakai model just in case yang statis itu, ibarat mengisi ransel Anda dengan batu bata untuk sebuah pendakian yang rutenya saja belum Anda ketahui. Nah, itu dia. Pikiran kita penuh oleh data yang membusuk karena tidak pernah dipakai. Disinilah JIT bertindak sebagai antitesisnya. JIT bukan soal menumpuk wawasan, tapi praktik strategis untuk memperoleh keterampilan spesifik tepat pada detik Anda membutuhkannya. Untuk mengatasi masalah nyata ya, karena praktek menimbun teori itu sebenarnya menipu sekali. Sangat menipu. Kita merasa sedang bekerja keras, padahal kita sedang jatuh ke dalam ilusi produktivitas. Sindrom mahasiswa abadi. Jebakan mahasiswa abadi. Iya kan? Coba bayangkan, Anda duduk di depan laptop, buka 12 tab browser sekaligus, baca 3 bab panduan komprehensif, lalu menghabiskan 2 jam nonton modul masterclass. betul, Anda merasa sangat sibuk dan tercerahkan. Tapi pas hari berakhir, nol. Tidak ada satupun karya fisik yang dibuat. Kalau kita jujur, itu cuma pencarian Google yang menyamar sebagai pekerjaan. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana biologi kita sendiri secara aktif melawan metode mahasiswa abadi itu. Maksudnya secara biologis otak kita menolak. Ya, kita tidak cuma bicara soal buang waktu. Ini soal cara otak memproses data. Ada proses neurologis yang disebut pemangkasan biologis atau biological pruning. Biological pruning. Betul. Otak manusia itu mesin yang luar biasa pelit mengelola energi. Dia menjedot sekitar 20% kalori tubuh kita. Jadi, saat Anda menjejalkan data ke otak tanpa mengaitkannya dengan tugas fisik, otak akan melabeli informasi itu sebagai prioritas rendah. Karena dianggap buang-buang energi. Tepat. Demi efisiensi metabolik, otak secara harfiah akan memutus koneksi sinaptik dari data yang tidak dipakai itu. Pemangkasan terjadi dan pengetahuan tadi menguap begitu saja. Wah, itu sudut pandang biologi yang sangat masuk akal. Otak membersihkan ruang dari apa yang dianggapnya sampah metabolik. Ini memberi kita kesadaran baru, kalau kita belajar tanpa ada niat untuk bertindak, kita sebenarnya bukan sedang belajar. Bukan, sama sekali bukan. Kita sekedar mencari hiburan. Mengonsumsi tutorial coding tanpa mengeksekusinya itu sama nilainya dengan duduk di sofa nonton TV, menyenangkan, memicu dopamin, tapi bukan pembelajaran. Pembelajaran tanpa eksekusi adalah ilusi. Makanya, langkah pertama menguasai JIT adalah menggeser motivasi dasar kita. Berhenti belajar karena rasa ingin tahu yang pasif, dan mulai belajar murni berdasarkan kebutuhan taktis yang mendesak. Oke, mari kita bedah ini. Bagaimana cara kita menciptakan kebutuhan mendesak itu? Dari penelusuran materi kita, ada konsep pragmatis yang disebut proyek jangkar atau anchor project.
Anchor project ini krusial. Ya, konsep ini menekankan kita tidak boleh lagi pakai target belajar yang kabur. Kayak resolusi tahun baru, tahun ini saya mau belajar Python, atau saya mau belajar pertukangan. Target seperti itu terlalu luas, tidak ada batasnya. Nah, sebagai gantinya, kita pasang target fisik. Saya akan membuat meja kopi bergaya mid-century modern, atau saya akan membangun aplikasi pelacak anggaran pakai Python akhir pekan ini. Perbedaan antara target kabur dan proyek jangkar itu sangat fundamental. Kenapa? Karena proyek itulah yang secara otomatis bertindak sebagai kurikulum Anda. Meja kopi itu yang memberitahu apa yang harus dipelajari. Betul. Anda mungkin cuma butuh teknik sambungan kayu tertentu, bukan seluruh teori perkayuan. Aplikasi anggaran itu mendikte Anda cuma butuh belajar bikin basis data sederhana, bukan menguasai seluruh ekosistem Python. Ini sejalan dengan MVK ya? Ya, Minimum Viable Knowledge atau pengetahuan layak minimum. Ini pada dasarnya prinsip Pareto. Anda cuma butuh 20% pengetahuan inti untuk menyelesaikan 80% rintangan. Anda cari potongan puzzle yang hilang, bukan menggambar ulang semuanya. Dan ini membawa kita ke aturan keras JIT, aturan pemicu atau the trigger rule. Aturan ini menuntut disiplin yang agak tidak wajar. Anda wajib berhenti membaca atau menekan pause pada video tepat di detik Anda dapat informasi yang cukup untuk melangkah. Cukup untuk ambil langkah pertama. Yah, jangan selesaikan video 20 menit itu kalau di menit ketiga Anda sudah tahu kayu mana yang harus dipotong. Anda selalu bisa kembali ke video itu nanti. Tapi ini memunculkan tantangan baru saat kita berinteraksi dengan mesin pencari. Saat cari potongan puzzle itu, kita sering dihadapkan pada jebakan algoritma. Jebakan algoritma yang didesain platform ya? Betul, desain platform itu optimal sekali untuk menyeret kita ke dalam lubang kelinci atau rabbit hole. Jebakan lubang kelinci. Niat awalnya sangat polos, Anda cuma cari tahu sudut yang pas untuk memangkas semak mawar di halaman. Tapi video mawar nyambung ke sejarah botani? Lalu beralih ke perdagangan Eropa kuno? Iya kan? Dan 2 jam kemudian Anda asik nonton dokumenter sejarah runtuhnya pasar bunga tulip Belanda. Menarik secara intelektual? Ya. Membantu pekerjaan di taman? Sama sekali tidak. Untuk menangkal manipulasi perhatian itu, kita butuh dinding pelindung. Disinilah aturan batas waktu 15 menit diterapkan secara ketat. Pakai timer ya? Pakai timer fisik. Beri waktu maksimal 15 menit untuk menemukan jawaban spesifik. Tapi, tunggu, saya agak skeptis di sini. 15 menit rasanya terlalu singkat kalau masalahnya kompleks, kayak cari bug di sistem kode rumit. Bukankah 15 menit itu baru pemanasan? Itulah jebakannya. Pemanasan yang tidak dibatasi waktu akan gampang berubah jadi pengembaraan tanpa arah. Aturan ini bukan berarti Anda wajib memecahkannya dalam 15 menit. Ini mekanisme pemicu untuk mengubah strategi. Maksudnya, kalau tidak ketemu, kita harus ganti cara? Betul. Kalau jawabannya belum terlihat, dilarang lanjut scrolling. Ubah kata kunci radikal, pindah ke forum spesifik, atau taktik terbaiknya, berhenti cari sendiri, dan bertanyalah ke rekan yang ahli. Hentikan pendarahan waktu. Menghentikan pendarahan waktu. Dan selain batas waktu, kita juga harus pakai sumber bersinyal tinggi. Bisa dielaborasi bedanya dengan sumber biasa? Sumber bersinyal tinggi membuang semua basa-basi. Prioritaskan lembar contekan, dokumentasi resmi, atau tutorial video yang langsung diputar di kecepatan 1,5. Abaikan sejarah di balik teknologinya ya? Abaikan. Fokus hanya pada bagaimana caranya, bukan mengapanya. Kita pakai model Dreyfus tentang penguasaan keahlian. Kesalahan kita adalah mencoba menyerap informasi layaknya seorang pakar yang butuh konteks menyeluruh. Padahal kita di level pemula. Ya, saat mengeksekusi JT, Anda adalah pemula. Pemula tidak butuh inovasi, mereka butuh resep langkah demi langkah yang kaku. Salin instruksinya, tempelkan, buat itu bekerja. Memahami arsitektur di baliknya bisa ditunda. Saya paham efisiensinya, mengikuti resep mempercepat eksekusi. Tapi saya punya kekhawatiran nyata, kalau kita cuma potong jalan, salin tempel kode tanpa paham konteks, bukankah probabilitas pengetahuan itu menguap besoknya sangat tinggi? Bagaimana agar ini tidak sekedar jadi reaksi refleks? Kritik yang sangat valid. JIT akan gagal total kalau kita berhenti di tahap menyalin. Makanya, seketika setelah solusi diterapkan, informasi itu harus masuk ke siklus taktis, belajar, refleksi terapkan. Kuncinya di tahap refleksi ya? Tepat. Gunakan versi kompresi dari teknik Feynman.
Teknik dari fisikawan Richard Feynman yang menguji pemahaman dengan menjelaskan secara sederhana itu? Betul sekali. Feynman sadar ada beda besar antara tahu nama sesuatu dan memahaminya. Prakteknya begini, segera setelah solusi diterapkan, luangkan 2-3 menit dari jeda kerja Anda, jelaskan apa yang baru Anda lakukan pakai bahasa yang sangat sederhana. Seolah menjelaskan tak anak 10 tahun. Ya, atau rekan yang tidak teknis. Bicaralah lantang atau tulis cepat. Kalau Anda tergagap atau terpaksa pakai jargon karena bingung, itu berarti Anda belum paham. Anda cuma meniru. Celah pengetahuannya harus langsung ditambal. Mekanisme verifikasi instan. Ini memastikan otak mengubah status info dari sekedar lewat jadi dipahami maknanya. Dan ini membawa kita pada elemen penentu, aturan 24 jam. Ini peringatan keras ya? Sangat keras. Untuk Anda yang mendengarkan, jika informasi tidak diaplikasikan dalam waktu 24 jam, anggap saja itu modal hangus. Pembelajaran JIT menuntut disiplin brutal. Pelajari hari ini, eksekusi hari ini. Disiplin itu memastikan kita tidak kembali menimbun teori, tapi eksekusi hari ini tetap tidak menjamin retensi ingatan jangka panjang karena ingatan manusia rapuh. Bagian ini yang sangat menarik. Mari proyeksikan ini ke masa depan. Anggap Anda berhasil perbaiki pompa air di rumah dengan sistem JIT hari ini. Luar biasa. Tapi 6 bulan lagi, masalah yang sama muncul. Pasti detailnya sudah hilang dari kepala. Apa kita dihukum mulai dari nol lagi? Dan masuk lubang kelinci lagi? Tidak, asalkan Anda melakukan asetonisasi pengetahuan atau assetization, mengubah solusi sementara jadi aset permanen. Kita bangun JIT Vault atau Second Brain. Otak kedua. Ya, repositori digital, entah itu Notion, Obsidian, atau aplikasi catatan biasa. Prinsip utamanya, Anda tidak boleh memecahkan masalah sulit yang sama 2 kali seumur hidup Anda. Biarkan otak kedua yang mengingatnya. Pakai catatan futur. Singkatan dari Future You to Read, catatan untuk Anda di masa depan. Saya suka konsep asumsi amnesia total di baliknya. Itu kewajiban. Anda harus menulis seolah-olah Anda versi 6 bulan ke depan kena amnesia total terkait proyek ini. Tulis dengan kejelasan mutlak apa masalahnya, prinsip logisnya, dan langkah eksekusinya. Instruksi ramah pemula. Dan ada taktik krusial. Saat menyimpan referensi YouTube, simpan tautan lengkap dengan stempel waktunya. Timestamp. Jadi pas dibuka langsung mutar di menit keempat dan 20 detik misalnya, tepat di solusinya. Tidak buang waktu nonton intro lagi. Efisiensi luar biasa. Dan yang bikin takjub, penerapan Second Brain ini melampaui pekerjaan teknis. Ada fleksibilitas untuk kehidupan pribadi. Saya lihat di materi kita ada contoh yang mengubah cara pandang saya soal catatan pribadi. Ya, JIT bisa untuk menavigasi kehidupan sehari-hari. Contohnya membangun kartu kompas filosofi di JIT Vault Anda. Bayangkan menghadapi pagi yang penuh tekanan. Anda harus ambil keputusan sulit. Kita tidak sempat baca ulang seluruh buku Marcus Aurelius. Tidak sempat. Tapi Anda bisa buka otak kedua dan tarik kutipan Epicurus yang sudah disaring sebelumnya untuk momen krisis. Memberi kejernihan mental instan. Atau contoh buat orang tua, menyimpan toolkit pengasuhan. Berisi prompt percakapan, saat anak tantrum sepulang sekolah, Anda buka catatan itu dalam 30 detik. Mengingatkan cara berempati, bukan merespons dengan marah. Pembelajaran tepat waktu yang menyelamatkan hubungan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, penerapan tadi memang berlian. Namun kita harus mengakui batasannya. JIT bukan solusi ajaib untuk semua bentuk pembelajaran. Bahaya tersembunyi kalau kita cuma mengandalkan JIT secara eksklusif ya. Batasan seperti apa yang paling fatal? JIT ini dirancang untuk kecepatan. Sangat luar biasa memperbaiki bug atau tugas berulang. Tapi, JIT sangat fatal untuk membangun pemahaman fondasional, kebijaksanaan, etika kepemimpinan, atau menyusun arsitektur strategi. Analogi medisnya seperti pertolongan pertama. Tepat, menghentikan pendarahan saat itu juga. Tapi bukan kesehatan jangka panjang. Anda tidak bisa jadi visioner kalau hidup isinya cuma tambal sulam pertolongan pertama tanpa paham strukturnya. JIT itu plester luka, bukan suplemen vitamin. Ini mengarahkan kita ke kerangka keseimbangan, terutama untuk Anda yang menargetkan performa tinggi atau fase monk mode. Pendekatannya disebut arsitektur pembelajaran 70-30. Arsitektur 70-30 ini kompromi strategis menjaga kedalaman sekaligus kelincahan. Aturannya, 70% waktu dan energi tetap didedikasikan untuk studi strategis mendalam. Disinilah just in case masih relevan. Sangat relevan. Anda luangkan waktu baca buku tebal, pelajari sejarah, pikirkan etika.
Ini investasi untuk diri Anda 20 tahun ke depan. Lalu 30% sisanya tempat JIT beraksi. Benar, kuota 30% ini murni taktikal. Tapi hierarkinya penting. Penggunaan JIT yang 30% ini harus selalu melayani visi besar Anda yang 70%. JIT itu menyingkirkan hambatan proyek, bukan mendominasi hidup Anda. Kalau rasionya terbalik, hidup kita cuma sibuk eksekusi tugas kecil tapi hilang arah ya. Kehilangan arah dan kemampuan melihat gambaran besar. Jadi apa artinya semua ini? Mari kita rangkum senjata-senjata baru untuk Anda. Pertama, hentikan kebiasaan menimbun teori dan tetapkan proyek jangkar yang berwujud. Kedua, filter pencalian untuk MVK, 20% info untuk 80% aksi. Ketiga, gunakan aturan 15 menit agar tidak terjebak. Kedua Anda, dan terakhir jaga keseimbangan dengan arsitektur pembelajaran 70-30. Ini persenjataan yang kokoh untuk mengoptimalkan hidup. Tapi sebelum kita selesai, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Silakan. Kita sudah melihat otak manusia secara biologis membuang informasi yang tidak dipakai. Itulah kenapa JIT selaras dengan kognitif kita. Tapi bayangkan ini, bagaimana jika seluruh sistem pendidikan kita dibongkar total hari ini dan didesain ulang pakai filosofi just in time? Didesain ulang sepenuhnya? Pernah disentuh lagi? Bagaimana jika sekolah hanya menilai siswa berdasarkan keberhasilan mengeksekusi proyek jangkar secara tepat waktu? Pertanyaannya, apakah itu akan mendefinisikan ulang makna sebenarnya dari kata kecerdasan di masa depan? Menilai kecerdasan dari kemampuan memecahkan masalah nyata saat ini bukan dari seberapa banyak ensiklopedia yang bisa dihafal. Itu pemikiran yang sangat brilian untuk direnungkan. Baiklah, terima kasih banyak kepada Anda yang telah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Sekarang, berhentilah mengonsumsi, tutup audio ini, temukan proyek jangkar Anda, dan ambil langkah fisik pertama Anda. Sampai jumpa di penelusuran materi kita berikutnya.